PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi 3 Palembang menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan di perlintasan sebidang JPL 75 km 325+8/9 antara Stasiun Prabu Mulih dan Stasiun Lembak, Kota Prabu Mulih, Kamis 27 Agustus 2026. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat dan melibatkan KA Bukit Serelo S10 relasi Lubuk Linggau Kertapati dengan sebuah minibus yang melintas di perlintasan sebidang. Peristiwa itu mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Kami sangat berduka atas kejadian ini. Atas nama seluruh jajaran PT KAI, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban dan keluarga. Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, serta korban yang mengalami luka-luka segera mendapatkan penanganan dan pemulihan, ujar Aida kepada tribunsumsel.com dan seripoku.com. Masinis sudah bunyikan klakson. Aida menjelaskan sebelum kecelakaan terjadi, masinis telah membunyikan semboyang 35 atau klakson lokomotif secara berulang sebagai tanda peringatan. Namun kendaraan tetap melintas di perlintasan tersebut hingga akhirnya terjadi benturan dengan KA Bukit Serelo. KAI terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan kecelakaan dan memastikan perjalanan kereta api dapat kembali berlangsung dengan aman. Sebagai operator, KAI juga terus berupaya menjaga keselamatan perjalanan kereta api melalui pengelolaan petugas penjaga lintasan, perawatan infrastruktur, penguatan sistem keselamatan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, Aida menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan perlintasan sebidang berada pada penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya. KAI tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk membangun palang pintu maupun mengubah perlintasan sebidang menjadi flyover atau underpass, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Aida juga mengingatkan bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 124 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 114 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mengambil resiko saat melintasi perlintasan kereta api. Berhenti, tengok kanan kiri, dengarkan tanda peringatan, dan pastikan benar-benar aman sebelum melintas. Keselamatan harus menjadi yang utama, tegas Aida. Sebagai langkah cepat pasca kejadian, KAI Divre 3 Palembang melakukan optimalisasi keselamatan dengan menugaskan petugas di JPL 75. Perlintasan tersebut nantinya akan dijaga secara resmi, sementara pembangunan gardu JPL 75 saat ini masih dalam proses. KAI juga akan terus berupaya mencegah melalui penambahan rambu dan sistem pengamanan, pemanfaatan teknologi, serta edukasi keselamatan kepada masyarakat. Kami berharap kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan di perlintasan kereta api membutuhkan kepedulian bersama. Jangan sampai satu keputusan yang tergesa-gesa membuat sebuah keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Mari bersama-sama, berhenti, tengok kanan kiri, pastikan aman, dan utamakan keselamatan. Tutup Aida. 4 orang tewas. Kecelakaan naas antara kereta api Serelo dari Lubuk Linggau tujuan Palembang menabrak mobil Isuzu Panther BG 1348DF warna putih menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 1 kritis. 4 orang meninggal dan 1 kritis itu merupakan satu keluarga yang diketahui adalah warga Dusun 3, RT 01 RW 03 Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun identitas 4 korban meninggal dunia antara lain Sofian yang merupakan supir atau mengemudikan mobil, lalu bernama Martiin, diduga istri Sofian, dan anak-anak mereka yakni Septi Siti Pajirah 25 tahun dan Rizkia Putri Nurfadilah 7 tahun, sedangkan yang kritis bernama Aprilia Artaluta 15 tahun. Sofian, Martiin, dan Septi Siti Pajirah sesuai identitas beralamat di Dusun 3, RT 01 RW 03 Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Rizkia Putri Nurfadilah dan Aprilia Artalita diidentitas beralamat di Desa Penambatan, Kabupaten PALI.
Mereka ini informasinya dari Rumah Sakit AR Bunda Prabu Mulih, hendak pulang namun mau mampir ke rumah keluarga mereka dulu di kawasan Kelurahan Sukajadi dan terjadi kecelakaan itu. Ungkap Kapolsek Prabu Mulih Timur, Ibtu Ultadeanto, SH, ketika diwawancarai, Kamis 27 Agustus 2026. Kapolsek mengaku jajaran Polsek Prabu Mulih